Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini sehat? Mudah-mudahan hari ini sehat dan bisa mengikuti kegiatan belajar hari ini sehingga kalian nanti bisa memahami, bisa melaksanakan apa yang kemudian didapatkan pada kesempatan belajar hari ini. Sebelum pelajaran, saya mencoba untuk meneliti daftar hari terlebih dahulu. Kalau tidak salah, hari ini adalah yang masuk shift 2 ya, dari 16 orang yang tidak hadir hari ini. Kayak Rizal, kemana ya? Oh, gak ada yang tahu. Muhammad Satrio sakit ya? Sudah berapa hari? Oh, 2 hari. Mudah-mudahan kalian bisa segera menjemputnya sehingga ada satu kepastian bagaimana keadaannya. Jangan lupa menghubungi kelasnya supaya bisa dibantu. Oke, anak-anak sekalian, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kegiatan belajar mengajar dan pada kesempatan hari ini akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu berkaitan dengan toharoh. Sebelumnya, sebelum kegiatan belajar dimulai, mohon semuanya untuk bisa mempersiapkan diri. Masnya mohon maaf, makanannya disudahi dulu, nanti mungkin bisa dilanjutkan kalau pembelajaran sudah selesai. Yang lain sudah siap, bukunya silahkan bisa dikeluarkan. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan toharoh. Kalau kalian mendengar kata toharoh, bayangan kalian atau yang ada dalam pemikiran kalian apa? Oh, wudu ya, iya. Wudu, toharoh itu wudu. Yang lain? Oh, tayamum. Oke. Itu gambaran awal dari toharoh. Nanti bersama-sama kita belajar berkaitan dengan toharoh. Toharoh itu apa? Maksud toharoh itu bagaimana dan seterusnya. Oleh karenanya, semuanya kami mohon untuk mempersiapkan diri. Fokuskan pikiran, fokuskan pandangan, serta pendengaran kepada hal-hal yang akan kami sampaikan. Sudah siap? Terima kasih. Berkaitan dengan materi yang hari ini saya sampaikan, tentunya kalian sudah membaca, sudah belajar berkaitan dengan bab toharoh di buku yang sudah ada pada kalian, dan saya sudah mempersiapkan sedikit materi berkaitan dengan toharoh. Nanti kalian cermati, kalian pahami, dan nanti barangkali selama penayangan materi ini ada hal-hal yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Setelah tayangan selesai nanti bisa untuk disampaikan. Berikut ini materi yang saya sudah siapkan. Sebentar, masih menunggu. Ya, judulnya adalah toharoh, atau artinya dalam bahasa Indonesia adalah bersuci. Silahkan kalian untuk bisa menyaksikan, mengamati, dan memahami materi berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta didik kelas 7 SMP yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Sofyan Mundani akan menjelaskan materi tentang toharoh atau bersuci. Sebelum masuk ke dalam berikut ini kami sampaikan inti dari materi tentang toharoh. Yang pertama, untuk kompetensi inti yang pertama mengenai menghayati agama yang dianutnya. Tapi yang kedua, menunjukkan perilaku disiplin bertanggung jawab. Yes. Kata toharoh secara bahasa artinya adalah bersih, kebersihan atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan adab menurut cara-cara yang dilakukan dalam syariat Islam. Toharoh memiliki arti penting bagi umat Islam. Alasannya adalah yang pertama, karena toharoh merupakan syarat sah dari ritual ibadah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Miftah sholat at-tahur, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim." Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kunci sholat itu adalah toharoh, yang mengharamkannya adalah takbir, dan yang mengamalkannya adalah salam. Ulama membagi toharoh ke dalam dua macam. Yang pertama adalah toharoh dari najis, dan yang kedua toharoh dari hadas. Toharoh dari najis maksudnya adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis. Sedangkan toharoh dari hadas adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari hadas. Setelah kita mengenali bagian toharoh ini, pembahasan selanjutnya adalah kaitan dengan najis dan hadas. Yang pertama, mari bersama-sama kita belajar tentang najis. Najis adalah segala sesuatu yang dipakai dan kotor oleh syaitan maupun yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk kepada Allah. Dan najis yang mengenai badan atau pakaian artinya segera kita bersihkan, karena bisa menimbulkan penyakit, mau busuk, mau hal-hal yang bahaya bagi kesehatan kita. Para ulama membagi najis dalam golongan. Yang pertama adalah najis mutlak. Anak-anak sekalian, demikian penjelasan tentang toharoh yang dalam pertemuan kali ini yang kita bahas adalah berkaitan dengan najis. Nah, dari uraian yang sudah disampaikan tadi, barangkali ada yang perlu ditanyakan atau diperjelas, kami persilahkan. Oh, Mas Satrio, silakan. Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus. Mas Satrio itu menanyakan berkaitan dengan hadis Nabi yang menyatakan tadi dijelaskan salah satunya adalah sebagai arti penting
toharoh yang ini, di mana arti penting toharoh yang pertama adalah bahwa toharoh itu merupakan syarat sah dari ritual ibadah yang ditanyakan oleh Mas Satrio berkaitan dengan hadisnya, yang artinya kunci sholat itu adalah toharoh, yang mengharamkannya adalah takbir, dan yang menghalalkannya adalah salam. Yang ditanyakan maksudnya haram dan halalnya bagaimana dalam sholat. Sebelum saya jawab, barangkali ada yang mau mencoba menjawab terlebih dahulu. Oh, enggak ada ya? Oke. Jadi begini, maksud halal dan haram dalam hadis di atas ini adalah bahwa yang pertama, kunci sholat itu adalah toharoh, bahwa sholat itu dianggap sah apabila orang yang sholat itu dalam keadaan suci atau telah mensucikan diri. Kemudian yang kedua, yang mengharamkannya adalah takbir. Maksudnya, ketika orang sudah melaksanakan sholat, ketika diawali dengan takbir Allahu Akbar, itu maksud dari hadis ini, maksud haramnya adalah bahwa orang itu sudah tidak boleh melakukan aktivitas lain, kegiatan lain selain sholat. Nah, yang terakhir, matahliluhat taslim, maksudnya adalah yang menghalalkannya adalah salam. Maksudnya ketika ibadah sholat itu ditutup atau diakhiri dengan salam, maka kemudian orang tersebut sudah bisa melaksanakan kegiatan yang lain. Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Yang lain bisa dipahami? Terima kasih. Yang lain barangkali selain tadi yang ditanyakan, apakah ada yang mau diperjelas kembali dari materi yang sudah disampaikan? Oh, tidak ada. Oke, terima kasih. Selanjutnya anak-anak sekalian, untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian berkaitan dengan pembahasan toharoh, dalam hal ini submaterinya adalah najis, saya sudah mempersiapkan 2 lembar kerja buat kalian. Nanti kalian saya bagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok kemudian mengerjakan yang pertama, membuat peta konsep, membuat ringkasan yang kemudian dirupakan atau dibuktikan dengan peta konsep yang menjelaskan tentang najis. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua adalah kalian mencoba mencari contoh najis. Yang pertama, najis apa? Contohnya apa? Kemudian cara mensucikannya bagaimana? Yang kedua, misalkan najis mutawasitoh, contohnya apa? Cara mensucikannya bagaimana? Dan najis mughaladoh, contohnya apa dan cara mensucikannya bagaimana? Oke, bisa dipahami perintahnya? Bisa ya, terima kasih. Kami mohon secara langsung, kemudian masing-masing berkelompok. Ini menjadi satu kelompok, yang ini baris ini jadi satu kelompok, baris ini satu kelompok, dan baris sebelah sana menjadi satu kelompok. Terima kasih. Ini lembar tugasnya saya bagikan. Saya beri waktu untuk mengerjakannya 20 menit. Mudah-mudahan nanti kalian bisa menggambarkan dengan baik. Nantinya setelah selesai, kami mohon 1 atau 2 kelompok untuk mempresentasikan di depan, dan kelompok yang tidak maju untuk bisa menyimak, kemudian memperdalam atau memperjelas apa yang disampaikan oleh kelompok tersebut. Oke, menyingkat waktu, silahkan masing-masing kelompok untuk bisa mengerjakan tugas yang saya berikan. Silahkan.
kelompok yang sini sudah, ini sudah, ya sudah siap, ini juga sudah siap. Oke, terima kasih anak-anak. Setelah kalian tadi mendiskusikan berkaitan dengan toharoh, selanjutnya kami mohon perwakilan dari 4 kelompok ini, salah satu untuk mempresentasikannya di depan. Mau kelompok yang mana? Oh, kelompok 3, silakan kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3 dan beri aplaus untuk kelompok 3. Demikian presentasi dari kelompok 3. Alhamdulillah sudah bisa menggambarkan berkaitan dengan toharoh, utamanya adalah berkaitan dengan najis. Kemudian tadi juga sudah disebutkan beberapa contoh-contoh najis dan bagaimana cara mensucikannya. Saya mohon ada 1 atau 2 pertanyaan, kami persilakan. Oh, belum ada. Oke. Selanjutnya saya mohon kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Terima kasih untuk kelompok 1 dan aplaus untuk kelompok 1. Ya, menarik sekali apa yang dijelaskan oleh kelompok 1. Selanjutnya kami persilahkan dari kelompok yang lain, mungkin kelompok 2 atau kelompok 4 ataupun kelompok 3 yang mau bertanya atau memperdalam ataupun memperjelas penjelasan kami di awal ataupun penjelasan dari teman kalian yang tadi sudah dipresentasikan. Silakan. Oh, Mbak Kaila, silakan. Iya. Silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mbak Kaila ini mengajukan sebuah pertanyaan berkaitan dengan tadi contoh najis mutawasithah, antaranya adalah darah. Ini kalau misalkan tadi Mbak Kaila di tubuhnya, di badannya atau di pakaiannya ada nyamuk, kemudian ditepuk sehingga kemudian mengeluarkan bercak darah. Ini bagaimana cara mensucikannya? Silakan, ada yang mau mencoba menjawab? Oh, Mas Satrio, silakan, Satrio. Iya, terima kasih atas jawabannya, Mas Satrio. Jadi begitu, Mbak Kaila. Kalau nyamuk kemudian mengeluarkan bercak darah di dalam pakaian kita, maka seperti yang tadi sudah disampaikan, secepat mungkin kemudian darah itu yang ada di dalam pakaian kita dibersihkan. Caranya adalah dengan menghilangkan warnanya, menghilangkan baunya, menghilangkan zatnya. Jadi kalau darahnya rada banyak begitu, bisa dihilangkan dengan ditambahi air atau dikucek pakai air, kemudian diusahakan untuk menghilangkan warna darahnya. Jadi kalau baju kita putih, warna darahnya merah, itu warna merahnya hilang. Gitu. Nah, kalau kemudian misalkan darahnya itu kita tidak tahu sudah terlalu lama dan kemudian kita sudah berusaha untuk menghilangkannya, tapi noda darahnya tetap ada saja, insya Allah itu sudah dianggap suci dan sudah dimaafkan. Intinya adalah kita berusaha sekuat tenaga untuk membersihkan zatnya, membersihkan aromanya kalau ada, dan membersihkan warnanya sehingga hilang sama sekali. Tapi kalau tadi berkas atau bercak darah yang sudah diusahakan dibersihkan tapi masih ada, insya Allah itu sudah dianggap suci dan bisa untuk melaksanakan ibadah. Oke, terima kasih. Itu diskusi kita hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas semua partisipasinya. Dan semuanya silakan untuk kembali ke meja masing-masing. Terima kasih.
Anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan najis. Mudah-mudahan bisa dipahami dan ada satu kesimpulan yang bisa kita peroleh pada kesempatan pertemuan kali ini, bahwa yang pertama, ketika kita akan melaksanakan ibadah, itu kita harus suci dari najis dan dari hadas. Kemudian berkaitan dengan najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mukhaffafah, yang kedua adalah najis mutawasithah, dan yang ketiga adalah najis mughallathah. Mudah-mudahan itu bisa dipahami, dan nanti pada saatnya ketika kalian menjumpai najis, kalian tahu bagaimana cara mensucikannya atau membersihkannya. Untuk pertemuan berikutnya, kami persilahkan kalian untuk membaca materi tentang hadas. Nanti ada hadas kecil dan hadas besar, sehingga nanti pada pertemuan berikutnya kalian sudah ada bayangan, sudah ada gambaran berkaitan dengan materi tentang hadas. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Sebagaimana yang senantiasa saya sampaikan, bahwa pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti itu tidak hanya selesai di dalam kelas, tidak hanya selesai dengan mengerjakan tugas, tapi setelah dipahami, kalian harus mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan semuanya diberi karunia kesehatan sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan berikutnya. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.